Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore semuanya. Salam sehat ya, tetap semangat untuk belajar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, kita akan belajar terkait penanganan obat kategori kewaspadaan tinggi atau high alert medication. Nah, untuk sebelumnya kita juga sudah mempelajari terkait penyimpanan obat di instalasi farmasi ya. Ada keterkaitan terkait high alert medication. Adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan ya, baik nanti kesalahan ringan maupun serius. Dan obat yang beresiko tinggi akan menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD. Nah, kemudian apa saja yang masuk dalam obat yang tergolong kewaspadaan tinggi? Di sini adalah obat yang terlihat mirip, kemudian kedengarannya juga mirip atau kita sebut dengan nama obat rupa dan ucapan mirip atau norum, disingkat dengan norum. Atau juga look alike, sound alike atau kita sebut lasa. Kemudian ada juga elektrolit konsentrasi tinggi, ada obat sitostatik atau obat yang digunakan di UGD dan ICU ya. Jadi untuk obat-obat yang tergolong dalam kewaspadaan tinggi di sini ada lasa atau norum, kemudian elektrolit konsentrat tinggi, kemudian ada obat-obat sitostatik dan obat yang digunakan di UGD dan ICU. Nah, nanti kita akan belajar dengan dua topik ya, dimana nanti ada lasa atau norum, kemudian ada obat yang tersedia di emergency UGD dan ICU, dimana nanti ada elektrolit konsentrat tinggi dan juga obat emergency. Nah, pada topik yang pertama kita akan belajar untuk lasa atau norum, dimana sesuai dengan singkatannya ya, lasa itu adalah look alike, sound alike. Kemudian untuk norum, nama obat rupa dan ucapan mirip. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan dari sediaan lasa itu sendiri ya, lasa masuk ke dalam obat yang perlu diwaspadai, di mana obat yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan ya, obat beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Kemudian untuk lasa atau norum adalah obat yang nampak mirip ya, baik dalam bentuk, tulisan, kemudian warna dan pengucapan. Jadi dia mirip dalam bentuk, tulisan, warna dan pengucapan. Nah, kemudian dari Kementerian Kesehatan juga perlu menerapkan strategi untuk meminimalkan efek samping ya dengan obat lasa dan meningkatkan keamanan pasien. Kemudian di unit pelayanan kefarmasian juga mengharuskan adanya pedoman atau standar dalam menanganinya. Nah, di sini dimaksudkan untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan melalui identifikasi dan implementasi keselamatan untuk tindakan pencegahannya. Nah, di sini ada beberapa faktor resiko yang dapat terjadi terkait obat lasa ya. Jadi apabila nanti terjadi tulisan dokter yang tidak jelas dan kemudian salah dalam pengambilan obat juga nanti akan berakibat fatal ya. Ataupun juga pengetahuan tentang nama obat, produk obat baru yang dibuat pabrik farmasi, kemudian kemasan atau pelabelan yang mirip, kemudian ada kekuatan obat, bentuk sediaan, frekuensi pemberian, ada penanganan penyakit yang sama, kemudian penggunaan klinis dari obat yang akan diberikan kepada pasien. Nah, untuk
lasa atau norum itu sendiri ada beberapa bagian ya, ada ucapan mirip. Di sini ada beberapa contoh lasa dengan ucapan mirip. Nah, di sini allopurinol mirip pengucapannya dengan haloperidol. Lasik mirip pengucapannya dengan losec. Kemudian amitriptilin mirip pengucapannya dengan aminopilin. Aptor dengan lipitor. Asam mefenamat dengan asam tranexamat. Kemudian ada beberapa kemiripan lain di sini. Cefepin, ceftazidime ya, ada banyak ya. Nanti teman-teman bisa cek kembali dari data lasa dengan nama yang mirip. Oke. Di sini phenytoin mirip dengan ventolin. Ya, piracetam mirip dengan paracetamol. Nah, di sini juga selain pengucapan yang mirip, ada juga kemasan yang mirip yang masuk dalam kategori lasa. Contohnya banyak ya, yang sebelumnya, materi sebelumnya dari saya juga sudah ada contoh dari lasa. Nah, di sini ada ceftazidime, kemudian mirip kemasannya dengan cefepin. Ya, selain dari segi namanya juga kemasannya juga mirip. Nah, kemudian di sini kita juga harus sangat berhati-hati dan teliti ya. Jika penanganannya tidak mendapat perhatian khusus, bisa jadi terjadi kesalahan dalam pengambilan obat yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Nah, di sini tentunya juga perlu diatur, khususnya di sini dalam Permenkes RI nomor 1691 Romawi 8 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit ya, sangat perlu dicermati. Jadi kita nanti bisa cek untuk aturannya. Nah, untuk kemasan mirip ya, kemasan mirip di sini juga banyak beberapa data. Ada histapan, heptasan, kemudian bioATP mirip dengan kemasan Behevral, kemudian Tomid tablet mirip dengan kemasan Trivet tablet. Nanti teman-teman bisa cek untuk kemiripan kemasannya ya. Nah, di sini untuk kemasan mirip ada omeprazol. Ini mirip sekali ya. Kalau teman-teman bisa lihat, mirip sekali dengan ceftizokim sodium. Nah, dengan kemasan yang sangat mirip, maka kita perlu penanganan khusus untuk pengelolaannya. Nah, tadi selain pengucapan dan kemasan yang mirip, ternyata lasa juga ada dengan nama obat sama tetapi kekuatannya berbeda. Nah, di sini untuk beberapa contoh gambar ya, kalau di sini kemasannya mirip nih kalau di sini ya. Dari segi kemasan mirip, kemudian pengucapan juga mirip nih. Untuk kekuatannya beda tapi namanya sama. Nah, ada amlodipin yang 5, kemudian ada yang 10 mg, kemudian sama-sama neurotam tetapi ada yang 800 mg dan 1200 mg. Kemudian ada asiklovir 200 mg dan 400 mg dan beberapa sediaan lain ya. Dalam hal ini contohnya adalah amoksisilin 250 mg dengan amoksisilin 500 mg. Dan ada beberapa contoh lain juga yang teman-teman juga harus bisa kenali ya, metformin 500 kemudian 850. Kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat ya, untuk sama-sama asiklovir, kemudian yang satu 200, kemudian
yang satunya 400. Nah, ini masuk dalam kategori LASA. Kemudian amlodipin ada yang 10, kemudian ada yang 5. Nah, ini dari segi kemasan juga mirip ya. Jadi kita harus sangat teliti dan berhati-hati dalam pengelolaan obat LASA. Nah, penanganannya seperti apa? Penanganan untuk kategori LASA atau norum di sini sudah diatur ya, disimpan pada tempat yang jelas, terpisah. Kemudian diberi batas dengan satu item obat lain ya. Jadi nanti kalau misalkan saling sama-sama memiliki nama tetapi beda kekuatannya, maka nanti dipisah atau diberi antara satu item obat lain. Kemudian dari segi penandaan juga di sini sudah kelihatan ya, ada penandaan khusus. Kemudian selain itu diberi label atau tulisan obat yang jelas pada setiap kotak penyimpanan obat dan menampilkan kandungan aktif dari obat tersebut. Diberi label penanda obat dengan tulisan LASA ya, atau juga nanti high alert, waspadaan tinggi. Nah, jadi setiap obat LASA norum diberi stiker. Kemudian obat LASA itu juga bisa diberi stiker dengan warna yang berbeda. Misalkan ada biru, kemudian ada juga warna hitam, kemudian ditempelkan pada kotak obatnya. Nah, apabila dari satu obat memiliki beberapa kekuatan ya, maka nanti bisa diberikan tanda juga, ada biru, kuning, hijau, dimana untuk kekuatan yang besar itu diberi warna biru, kemudian untuk kekuatan sedang diberi warna kuning, dan kecil untuk warna hijau. Apabila hanya ada dua kekuatan yang berbeda, maka kita gunakan warna biru dan hijau, di mana biru untuk kekuatan yang besar dan hijau untuk kekuatan yang kecil. Nah, sehingga kita sebagai tenaga farmasi harus membaca resep yang mengandung obat LASA dengan cermat, dan jika tidak jelas harus dikonfirmasi kembali kepada dokter yang menulis resep ya. Jadi jangan nanti ditebak sendiri gitu ya. Jadi kita harus konfirmasi ke dokter apakah obat yang ditulis itu yang mana. Kemudian sebelum menyerahkan obat pada pasien, tenaga farmasi disarankan mengecek ulang ya. Jadi kayak ada double check untuk membaca kembali kebenaran resep dengan obat yang akan diserahkan. Jadi ada double check untuk memastikan bahwa obat yang diambil itu sudah betul. Kemudian untuk perawat hendaknya membaca etiket obat sebelum memberikan ke pasien. Nah, untuk etiket yang harus dilengkapi jelas ya, seperti etiket pada umumnya. Kemudian di sini tampilan untuk penyimpanan label LASA ya. Nah, ini dari segi penulisan itu juga sudah menggunakan huruf kapital gitu ya, kombinasi antara huruf kapital dengan huruf kecil. Ini satu metode yang namanya Tolman. Nah, nanti ada penjelasan lebih rinci terkait metode itu. Nah, di sini untuk distribusinya ya, sebelum ke distribusi, untuk pengadaan sebaiknya kita juga harus betul-betul mempertimbangkan ya kebutuhan obatnya, kemudian meminimalisir ketersediaan dari beberapa kekuatan obat. Tetapi kalau memang itu betul-betul dibutuhkan, tidak ada masalah, tetapi kita harus fokus pada pengelolaannya, termasuk pemberian label dan keterangan-keterangan lain. Kemudian untuk penyimpanan tadi yang dengan metode Tolman itu kita berikan huruf yang tampaknya
ini ya, ada huruf kapital dan kombinasi dengan huruf kecil ya, dengan memberi huruf kapital yang mendekati sama. Jadi nanti untuk membedakan huruf yang tampaknya sama itu kita beri huruf kapital di situ. Sehingga apabila kita melihat nanti dalam penyimpanan obat terdapat kombinasi huruf seperti ini, maka secara kasat mata kita sudah bisa menebak bahwa itu adalah termasuk obat lasa ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk peresepan jelas ya, tadi dipastikan bahwa tulisan dalam resep dokter sudah betul, kemudian pengambilannya juga sudah betul dengan dilakukan double check, dan pemberian etiket juga sudah lengkap ya. Oke, kemudian untuk distribusi obatnya jelas dalam pendistribusiannya diberikan berdasar nama dan kekuatan, kemudian tempat penyimpanan, kemudian jelas disesuaikan dengan dosis dan diberi label dengan betul ya. Kemudian untuk administrasi dipertimbangkan juga label obat, hati-hati ya selama proses melakukan dispensing, jangan sampai ada kesalahan. Kemudian dicek rutin dalam penggunaan obat, kemudian diklarifikasi permintaan pesanan obat dengan cara membaca kembali pesanannya. Oke, kemudian di sini untuk pemantauan terhadap obat-obatan, pastikan semuanya dalam penataan penyimpanan obat lasa harus diorganisir ya dengan baik untuk menghindari kesalahan. Kemudian untuk informasinya juga harus dipertimbangkan, semua personil yang bekerja juga harus mengetahui kondisi dari obat-obat dalam kategori lasa ya, sehingga nanti dalam mengakses obat-obat lasa tidak ada kesalahan. Kemudian juga perlu dilakukan edukasi ke pasien agar nantinya tidak ada kesalahan dalam penggunaan obat-obat lasa, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan materi di sini obat elektrolit konsentrat tinggi ya, yang biasanya diletakkan di ICU maupun unit gawat darurat ya, kedaruratan. Nah, kemudian di sini sudah ada keterangan bahwa contoh dari elektrolit konsentrat tinggi ya, tentunya mengandung macam-macam ion gitu ya. Jadi nanti biasanya itu adalah senyawa-senyawa ion elektrolit yang dibutuhkan tubuh ya. Misalkan nanti ada larutan elektrolit yang diberikan secara intravena untuk memenuhi kebutuhan normal cairan dan elektrolit pasien, kemudian untuk mengganti kekurangan yang cukup besar atau kehilangan yang berkelanjutan untuk pasien yang mual dan mutah gitu ya. Kemudian tidak mungkin juga diberikan oral, jadi dalam kondisi-kondisi pasien yang memang harus diberikan melalui intravena. Nah, kemudian bila tidak mungkin diberikan intravena, maka cairan seperti NaCl misalkan ya, atau glukosa itu juga dapat dilakukan melalui subkutan ataupun dengan hipodermoklisis. Nah, keadaan yang parah dengan gangguan keseimbangan elektrolit pada setiap pasien ya harus dinilai dengan data lab biasanya. Kemudian kehilangan natrium, kalium, klorida, magnesium, fosfat, air itu dapat timbul secara bersamaan ataupun juga sendiri ya
dengan atau tanpa gangguan pada keseimbangan asam basa untuk penggunaan magnesium dan fosfat. Nah, kemudian untuk elektrolit dalam tubuh manusia itu meliputi sodium, kalium, kalsium, bikarbonat, magnesium, klorida, fosfat. Kemudian untuk otot manusia berfungsi dengan dibutuhkan kalsium, natrium, potasium untuk nanti dapat berkontraksi ya. Kemudian apabila tidak seimbang nanti akan menyebabkan kelemahan otot atau kontraksinya juga bisa berlebihan. Nah, sel jantung, otot, saraf itu menggunakan elektrolit untuk membawa impuls listrik ke sel lain. Nah, jadi untuk fungsi larutan elektrolit secara klinis itu untuk mengatasi perbedaan ion atau penyimpangan jumlah normal elektrolit dalam darah ya. Jadi ada dua jenis kondisi plasma darah yang menyimpang, di mana nanti pasien mengalami asidosis, kondisi plasma darah yang terlampaui asamnya, akibatnya adanya ion Cl dalam jumlah yang berlebih kalau untuk asidosis. Kemudian ada masalah yang kedua, alkalosis. Kalau alkalosis itu kondisi plasma darah yang terlampaui basanya, sehingga untuk kelebihan ionnya itu ada kelebihan Na, K, dan klorida. Oke ya, untuk masalah dalam jumlah elektrolit dalam darah ya, sehingga perlu ditambahkan elektrolit dengan konsentrat tinggi. Maka untuk elektrolit konsentrat tinggi ini juga dalam penyimpanannya juga perlu penanganan khusus ya, yang mana nanti sediaan obat yang mengandung ion elektrolit yang sebelum digunakan ini juga perlu diencerkan terlebih dahulu. Kemudian elektrolit konsentrat di rumah sakit itu juga sudah diatur ya dalam SOP penggunaannya. Jadi sebelum digunakan harus diencerkan terlebih dahulu, harus dicek berulang menggunakan dengan tim yang berbeda ya. Jadi nanti ada double check di situ. Kemudian dalam pembuangan sisa kemasan misalkan dibuang di tempat sampah yang khusus. Kemudian dalam penyimpanan disimpan di lemari terkunci dalam kotak. Diberikan label obat dengan Heikeler dan elektrolit konsentrat ya. Jadi nanti ada label khusus di situ. Nah, untuk obat-obat yang masuk dalam elektrolit tinggi ya, konsentrat tinggi, ini ada magnesium sulfat 40%, kemudian 20% juga masuk dalam elektrolit konsentrat tinggi. Ada normal salin, natrium klorid, KCl ya, ada KCl, ada melon 84PP, dextrose yang 40%. Kemudian di sini contohnya ada ya, sodium asetat 40 mg per 20 ml, kemudian ada potasium, fosfat. Oke. Ada beberapa contoh di sini ya. Dan pastinya juga dalam pengelolaannya, terutama dalam penyimpanan ya, di sini lokasi penyimpanan obat yang perlu diwaspadai berada di logistik farmasi dan pelayanan farmasi. Tetapi untuk khusus elektrolit berkonsentrat tinggi ini juga bisa diletakkan di unit pelayanan ya, misalkan ICU, kemudian kamar bersalin, tetapi dalam jumlah yang terbatas, agar nanti dalam pelayanan ke pasien dalam kondisi darurat bisa dilakukan dengan secepatnya ya. Obat disimpan sesuai dengan kriteria penyimpanan,
utamanya untuk memperhatikan jenis sediaan obatnya ya. Jadi nanti ditaruh dalam rak, kotak penyimpanan, lemari pendingin, itu disesuaikan dengan suhu dari masing-masing obatnya. Kemudian untuk sistemnya jelas, Vivo ditempatkan sesuai ketentuan obat. Kemudian untuk yang kewaspadaan tinggi juga diletakkan di tempat khusus ya, yang bisa dijangkau, yang tadi sudah disampaikan, bisa diletakkan juga di unit pelayanan ICU misalkan. Kemudian untuk elektrolit konsentrat tinggi juga disimpan pada unit perawatan pasien yang dilengkapi dengan pengamanan. Nah, pengamanan di sini maksudnya adalah diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat untuk mencegah penata laksanaan yang kurang hati-hati. Nah, kemudian untuk pemberian label ini konsentrat tinggi diberikan label high aller ya untuk jenis injeksi dan infus. Ada heparin, insulin, KCL/NS. Kemudian nanti ada label juga high aller double check. Nah, seperti ini. Untuk penyiapannya, nah di sini ya perlu disiapkan resepnya, kemudian ada beberapa penandaan di setiap obat dengan tinta merah gitu. Kemudian untuk penanganan high aller untuk kepala ruangan dapat didelegasikan kepada Pak petugas yang sudah ditentukan ya. Kemudian untuk pemeriksaannya juga dilakukan oleh petugas yang berbeda. Jadi nanti petugas farmasi melakukan double check yang sebelumnya diserahkan kepada perawat. Petugas farmasi pertama dan kedua membubuhkan tanda tangan dan nama jelas di bagian belakang resep ya. Kemudian itu juga sebagai bukti dilakukannya double check. Obat diserahkan kepada perawat, pasien disertai dengan informasi yang memadai dan menandatangani buku serah terima obat rawat inap. Oke. Kemudian nah, untuk pemberian yang perlu diwaspadai tadi ya, ada prinsip yang namanya prinsip 7 benar. Jadi benar obat, benar waktu dan frekuensi pemberian, benar dosis, benar rute pemberiannya, kemudian benar identitas pasien ya, jangan sampai salah dalam penyerahannya, kemudian benar dalam memberikan informasi dan membuat dokumentasinya. Nah, untuk obat-obat emergensi di sini obat emergensi di sini adalah obat yang pengelolaannya termasuk dalam kategori kewaspadaan tinggi. Nah, dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian dia memiliki life saving ya, obat yang digunakan untuk kondisi kegawat daruratan, kemudian life threatening beserta alat kesehatan yang mendukung kondisi emergensi. Nah, untuk pengelolaannya, jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Kemudian tidak boleh bercampur dengan persediaan obat atau kebutuhan lain. Bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti, dicek secara berkala apakah nanti kadaluarsa atau tidak. Dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain ya, yang kemarin juga sudah sedikit dibahas terkait obat-obat emergensi ya, apa saja yang di situ masuk dalam obat-obat emergensi. Nah, kemudian sediaan emergensi juga perlu dilakukan monitoring ya untuk pengecekan secara berkala, memastikan kualitas obat di dalamnya.
Kemudian rumah sakit juga harus menetapkan jangka waktu monitoring obat emergensinya. Nah, ada beberapa obat dalam kategori obat emergensi yang perlu disiapkan ya di ruangan emergensi ini. Ada diazepam injeksi yang 5 mg per mililiter, kemudian dexamethasone injeksi 5 mg per mililiter, ada diphenylhidramin HCl injeksi 10 mg per mililiter, dextrose infus yang 5%, kemudian epinefrin atau adrenalin injeksi 0,1%, ada NaCl infus 0,9%, stesolid rektal ya 5 mg per mililiter, kemudian ada RL infus, lidokain injeksi, heparin injeksi. Nah, kemudian juga ada dopamin, atropin sulfat ya, aminofilin, luminal, magnesium sulfat, morfin, furosemid dalam injeksi. Nah, untuk emergensi juga perlu disiapkan ya dalam lemari yang aman, kemudian selalu dicek stoknya dan kondisinya. Apabila digunakan segera diganti stoknya agar selalu tersedia ya. Oke, nih ada beberapa obat di sini yang untuk emergensi ya sudah. Jadi setiap kali teman-teman sebagai tenaga kefarmasian juga harus selalu memenuhi kebutuhan obat-obat dalam kebutuhan emergensi di rumah sakit. Baik, untuk kali ini materinya teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi dari materi yang Bu Santi akan berikan ya. Nanti kita akan diskusikan kembali dan kita akan lakukan kuis. Tetap semangat teman-teman, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi